nama saya Reko Setiawan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dinda, yaitu mengapa Islam menerapkan khiyar dalam jual beli? Jawabannya ialah karena dalam jual beli harus ada kejujuran dan keridhaan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam bertransaksinya. Sehingga dengan adanya khiyar, yaitu meneruskan atau membatalkan jual beli, kedua belah pihak tidak akan dirugikan dan keduanya saling menguntungkan. Contoh, ketika si pembeli menerima barang beliannya cacat, maka ia dapat membatalkannya. Sehingga dari situlah akan tercipta kemaslahatan dalam jual beli. Kemudian khiyar juga dapat meminimalisir terjadinya kerugian antara penjual dan pembeli. Khiyar juga ketika diterapkan akan banyak memberi manfaat. Salah satunya yang pertama, menghindari dari faktor penipuan. Yang kedua, melahirkan prinsip jual beli suka sama suka. Yang ketiga, menghindari penyesalan antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat, akan mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam jual beli. Baiklah, cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syaidah Amelia dari kelompok 10. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sela, yakni adakah landasan hukum khiyar jika ada, berikan penjelasannya. Nah, jawabannya adalah landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul, atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun, jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain, lalu terjadi jual beli, maka jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedangkan salah satu seorang di antara mereka tidak meninggalkan jual belinya, maka jual beli itu sudah terjadi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, terus ada lagi, yakni dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seseorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Santi Lestari. Pertanyaannya, bagaimana jual beli yang baik dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari riba? Dalam proses jual beli dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari riba, sebisa mungkin menggunakan hukum ekonomi Islam. Di dalamnya telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis sudah ditegaskan bahwa hukumnya riba itu haram dan tidak bisa ditawar lagi. Cara agar terhindar dari riba dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yang kita harus ketahui, hal-hal yang termasuk tentang riba tentunya, dan menghilangkan sifat-sifat tercela, tamak, sombong, dan dusta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Ratna Subagia, NPM 19510303256. Izin menjawab pertanyaan dari Titis Uswatun Hasanah. Berikan contoh dari khiyar majelis. Khiyar majelis itu sendiri artinya memilih atau melangsungkan akad jual beli atau persewaan sebelum keduanya meninggalkan tempat akad. Contoh dari khiyar majelis ini ada pada akad muazawat atau tukar-menukar seperti jual beli dan ijarah atau persewaan. Contohnya, Ibu Vira akan menyewa tenda untuk pernikahan anaknya.
beliau mendatangi persewaan tenda yang memiliki beraneka macam jenis-jenis tenda. Ibu Vira menanyakan jenis-jenis dan harganya. Kemudian pihak persewaan menawarkan beberapa promo berupa tenda dan sekaligus kursi dengan harga yang lebih murah. Ibu Vira menyetujuinya untuk mengambil promo tersebut. Tiba-tiba anak Ibu Vira ini menelpon Ibu Vira kalau ternyata anaknya ini sudah memesan beberapa jam sebelum Ibu Vira memesan tenda ini. Kemudian Ibu Vira membatalkan akad persewaan tersebut dan pihak persewaan tidak mempermasalahkannya karena alasan Ibu Vira ini dapat diterima dan Ibu Vira juga belum meninggalkan tempat akad persewaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.